Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 11 IPS 2. Tahukah kamu, pada kenyataannya dalam keragaman yang ada di masyarakat, tidak serta-merta mempunyai dampak yang positif saja bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, keragaman ini juga bisa berpotensi negatif. Sebelumnya dilihat dari cara-cara masyarakat menjemukakan ada potensi yang melemahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budayanya, tetapi sebagai model juga yang berharga untuk membangun konflik dan kecemburuan sosial. Keragaman kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat multikultural akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat, seperti kesenjangan multidimensional, kesenjangan perekonomian, kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, pribumi ataupun non-pribumi, serta berbagai konflik sosial. Oleh karena itu, kita harus mencari pemecah dari masalah-masalah tersebut. Konflik yang terjadi sesungguhnya bukanlah akibat dari keanekaragaman tersebut, melainkan masalah itu muncul mata-mata karena tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain. Hal yang dibutuhkan adalah adanya kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar masyarakat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan nih, apa itu kesetaraan untuk mencapai kepentingan publik atau umum. Nah, di dalam masyarakat yang memiliki keragaman, sikap toleran harus dikembangkan oleh setiap individu. Selain itu, harus memperlakukan prinsip-prinsip kesetaraan yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, serta dapat menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan orang harus menikmati kesempatan hidup yang sama secara umum. Di Indonesia sendiri, prinsip kesetaraan ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Dengan demikian, secara yuridis maupun politis, semua diskriminasi. Selain hak yang sama, semua warga negara memiliki persamaan kedudukan, baik dalam bidang politik, hukum, pemerintah, ekonomi, dan sosial. Kalian udah ada yang tahu belum kesetaraan itu apa? Kesetaraan sendiri berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, setara berarti sejajar, sama tingkatannya sederajat. Oleh karena itu, kesetaraan sosial bermakna bahwa semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan sama. Sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan konsumsi yang layak. Kesetaraan sosial bisa juga nih diartikan sebagai tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, ini mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperolehkan hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Oke, kita sekarang masuk di prinsip-prinsip kesetaraan. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Sejak dilahirkan, manusia memiliki kebebasan dan kesetaraan. Dengan kata lain, setiap manusia memiliki hak asasi. Prinsip kesetaraan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang dimiliki oleh seseorang baik berupa ras, suku bangsa, kebangsawan, ataupun kekayaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, selayaknya prinsip kesetaraan diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jika dalam masyarakat prinsip kesetaraan ini diterapkan, maka akan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Hakikat kesetaraan. Ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan hukum. Kesamaan di hadapan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Kesetaraan dalam bidang pembangunan. Ketiga, kesetaraan sosial, tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Keempat, kesetaraan ekonomi, pembagian sumber. Dan yang kelima, kesetaraan moral, memiliki nilai yang sama. Ada pun juga 3 konsep kesetaraan yang berbeda. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal.
Lalu yang kedua, kesetaraan sejak awal. Kompetisi yang adil dan setara mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Dan yang terakhir, ketiga, kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Berikut penjelasan tentang perbedaan sosial, kesetaraan sosial, dan harmoni sosial. Kalian bisa pause video ini dan catat di buku kalian. Kesimpulannya, yang pertama, kesetaraan sosial. Konsep kesetaraan walaupun dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan seperti telah dijelaskan pada materi terdahulu, namun perbedaan tersebut harus dipandang sebagai kesetaraan. Perbedaan ras, suku bangsa, agama, profesi, dan jenis kelamin atau gender harus diberi kedudukan yang setara dalam aktivitas sosial. Lalu yang kedua, ada harmoni sosial. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisasian dalam masyarakat antara lain adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dengan orang lain, dan selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, ada kesederajatan. Kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Baik, karena kita sudah mempelajari apa itu kesetaraan bagi kepentingan publik, maka kita sampai di ujung penjelasan dari saya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi nih terkait kesetaraan yang berada di lingkungan sekitar kita. Kalian boleh mencari tahu contoh dan juga uraikan kesetaraan yang berada di lingkungan sekitar kamu. Kalian bisa mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya, lalu kalian identifikasi dan bisa kalian tulis dalam buku. Setelah itu, mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.